Jadi awal mulanya ilmu human design ini adalah dari satu orang yang bernama Alan Robert Krakauer. Beliau hampir gila. Menutup diri, beliau menganggap dirinya yang lama sudah selesai. Human design itu sebenarnya praktisi-praktisi banyak sekali ya. Ya, sebenarnya seperti numerologi juga ya, asal-usulnya banyak. Dan bahkan numerologi itu dipakai bukan hanya untuk ngecek buat kepribadiannya atau karakternya, bukan hanya untuk perjalanan hidupnya, tapi juga dipakai untuk dalam bisnis, bahkan dalam trading pun dipakai. Nah, teman-teman, siapa di antara Anda yang sudah pernah dengar human design? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum. Anda juga mungkin sebagian ada yang sudah pernah dengar numerologi atau juga belum. Intinya di podcast kali ini atau di live kali ini saya akan bahas lebih banyak ya perbedaan antara numerologi dan human design dan juga persamaannya, apakah bisa masing-masing bisa saling melengkapi agar bisa melihat peta perjalanan kehidupan seorang atau karakter seseorang atau personality seseorang. Dan ini sangat-sangat menarik. Ini mainnya kita bahasnya tentang di dunia metafisik. Itu tadi kita bilang sejarahnya ya, Kon? Sejarah human design ya. Kan kalau numerologi itu kan banyak menggunakan simbol ya, yang namanya angka-angka, numero, ya numerik, ya kan angka. Numerologi. Jadi ilmu yang mempelajari pola-pola yang terjadi di semesta, salah satunya adalah manusia dengan menggunakan simbol angka. Ingat ya teman-teman ya, angka itu simbol. Jadi kalau Anda lahir pasti ada angkanya, jadi nggak cuma huruf. Bahkan huruf pun bisa dikonversi menjadi angka. Bagaimana dengan human design? Silakan kok. Kita mengenal human design dulu mungkin ya. Boleh. Untuk teman-teman di sini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru kenal istilahnya human design, lengkapnya sebenarnya human design system, HDS. Ya, human design system. Kalau bahasa Indonesia berarti desain manusia dong. Human. Sistem desain manusia sistem gitu. Design. Tapi nggak pernah diterjemahkan seperti itu, karena jadi aneh. Gitu. Tapi itu memang sudah dipatenkan ya, nama itu ya. Di Indonesia nggak tahu, tetapi kalau di luar negeri sudah. Luar negeri sudah. Bahkan gambar-gambar cat body graph-nya segala macam sudah dipatenkan oleh lembaga yang namanya Jovian Archive. Memang itu penerusnya yang penemu ini. Aku cerita dulu mungkin kisah penemuan dari human design system ini. Jadi awal mulanya ilmu human design ini adalah dari satu orang yang bernama Alan Robert Krakauer, berkebangsaan Kanada. Dia tiba-tiba suatu hari, dia ini seorang eksekutif di sebuah perusahaan, tiba-tiba dia satu hari meninggalkan semua pekerjaannya dan dia bertualang ke Eropa dan terdamparlah dia di Spanyol suatu hari ya. Jadi dia seperti ada panggilan jiwa gitu ya. Nah, saat dia terdampar itu bolak-balik segala macam, ada setahun 2 tahun mungkin kalau nggak salah ya. Nah, pada suatu ketika di tahun 1987, Alan Robert Krakauer ini kedatangan sesuatu yang kita sebut fenomena entitas ya, yang kita sebut the voice. Jadi dia bisa mendengar suara sesuatu itu, tapi dia nggak bisa melihat. Nah, saat dia sedang sendirian. Nah, pada saat terjadinya fenomena itu di tahun 1987 itu, selama 7 hari atau 8 hari ya, beliau menerima pesan-pesan khusus. Katakanlah itu seperti wangsit dari alam semesta yang mengajarkan beliau tentang mekanisme alam semesta dan dasar-dasarnya ilmu human design system ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah pertemuan 7 hari, 8 hari itu, beliau bukan besoknya beliau ngumpulin teman-teman lalu bercerita tentang ilmu ini, tetapi beliau hampir gila. Menutup diri, tidak ngapa-ngapain, ya. Baru pada tahun 1992-an, ya, itu baru beliau mulai
menghubungi atau menularkan satu-satu ke ada murid-murid pertamanya, itu aja. Nah, baru nanti tahun 1994 itu baru ada sebuah Bentar kok. Ini terbalik ini. Oke. Terbalik ini nih, nggak boleh dong. Oke. Lanjut. Nah, baru jelas. Lanjut kok. Oke, tahun 1987 ya. Tahun 1987 itu setelah pertemuan dengan The Voice itu, beliau hampir gila. Nah, nextnya apa? Nextnya dia menyendiri dan baru pada tahun 1992-an baru dia bisa meneruskan ini ke beberapa orang dan ini dianggap murid-murid pertamanya. Ya, baru nanti tahun 94 ada kelas atau pertemuan yang publik di Barcelona waktu itu baru menyebarkan ilmu human design ini, konsep ilmu human design ini, dan beliau pun akhirnya berganti nama dari Alan Robert Krakauer menjadi Ra Uru Hu. Mengapa ganti nama gitu kan? Kayak ini ya, kayak namanya orang Rusia gak sih? Mesir sebenarnya. Mesir ya, Ra, dewa matahari. Dewa Ra. Ya, oke. Ya. Jadi beliau menganggap dirinya yang lama sudah selesai. Jadi beliau lahir menjadi seorang yang baru dan tujuan hidup beliau sudah nggak ada yang lain di dunia ini, yaitu mulai saat itu hanya menyebarkan ilmu human design system ini. Nah, jadi itulah salah satu motivasi beliau ganti nama sebenarnya. Masih hidup gak sih? Sudah meninggal. Meninggalnya itu kalau tidak salah itu di sekitar 2016 atau 2017. Oke, udah meninggal. Sudah meninggal beliau. Tapi dia punya ilmunya tuh yang human design tuh tersebar luas ya, ke seluruh dunia ya. Itu salah satu ilmu yang sangat cepat penyebarannya. Ini hampir semua negara di seluruh dunia sudah mengenal human design. Iya. Bahkan di Indonesia pun sekarang sudah jadi booming ya. Iya. Terkenal banget lah. Orang ngomongin human design itu kayaknya seru banget gitu ya. Banyak sih. Walaupun mungkin cuma dengar istilah satu dua gitu kan. Minimal ngomongin lu tipe apa gitu kan, di human design lu tipe apa, generator atau reflektor gitu kan, atau proyektor gitu kan. Ada vibrator gak kok? Generator ya. Kok ya. Itu apa, human design itu sebenarnya praktisi-praktisi banyak sekali ya? Iya, praktisi banyak sekali. Banyak ya. Dan sumber belajarnya banyak sekali. Jadi ya sebenarnya seperti numerologi juga ya, asal-usulnya banyak. Jadi kita mungkin harus kadang-kadang hati-hati juga, yang praktisi ngaku-ngaku praktisi atau yang beneran gitu aja. Iya sih. Itu aja sih sebenarnya. Ya semenjak saya bikin akun ya, Koko Numerologi ya, apalagi sejak masuk ke channelnya Ngaji Rosso juga bahas tentang numerologi. Setelah itu tuh viral tuh numerologi. Sebenarnya di Indonesia tuh kadang-kadang suka telat ya, kalau bicara pengetahuan ya. Di luar negeri itu tuh numerologi itu udah lama sebenarnya. Banyak orang master numerologi itu di luar negeri itu banyak. Dan bahkan numerologi itu dipakai bukan hanya untuk ngecek buat kepribadiannya atau karakternya, bukan hanya untuk perjalanan hidupnya, tapi juga dipakai untuk dalam bisnis. Bahkan dalam trading dipakai. Betul sekali. Ilmu numerologi. Betul sekali. Itu. Mungkin ada fenomena lain yang aku lihat sih, Bro Leo. Kita ngomong khusus Indonesia. Itu gampang sekali terpengaruh tren dan isu. Iya. Jadi numerologi ini kalau dibilang terkenal, bisa jadi belasan tahun lalu bahkan puluhan tahun lalu sudah sempat terkenal di Indonesia. Iya, di Indonesia. Oke. Cuman pada saat terkenal ada ilmu lain juga kan yang masuk. Jadi ganti. Cepet ya. Jadi ini hilang lagi. Nge-switch-nya cepet ya. Iya, nge-switch-nya cepet. Jadi ya gitulah gitu loh. Semua di negara kita ini mungkin orang terlalu bernafsu untuk yang baru pasti lebih bagus daripada yang lama gitu kan. Jadi cepet-cepetan nih. Jadi nggak mau ketinggalan. Itu namanya FOMO. Iya kan? FOMO. Jadi cepet-cepetan. Jadi yang lama ini makin lama makin tenggelam. Bukannya nggak pernah hadir, Pernah hadir cuman tenggelam. Iya. Kalau aku bilang itu yang lebih tepat. Iya. Sebenarnya memang waktu saya belajar numerologi memang nggak banyak sih. Nggak banyak ya, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya.
sejak akun saya yang Kokonumerologi ini booming, viral, nah banyak orang-orang yang belajar tentang numerologi. Yes. Dan numerologi juga alirannya kan ada beberapa. Betul sekali. Nah, itu juga. Makanya teman-teman saya tuh sampai saking saya pelajari numerologi ya, sekarang saya sudah punya 4 buku teman-teman. Saya sudah punya 4 buku yang menggunakan basicnya itu numerologi. Sini, Nah ini, nggak usah. Ini ada 4. Nah teman-teman, ini saya sudah ada di, saya udah nggak bisa sih, di live saya itu udah nggak bisa pasang keranjang kuning kok. Oh, oke. Ya ada beberapa kesalahan yang saya nggak sengaja sih, intinya nggak bisa. Nah teman-teman, ini saya sudah sematkan di TikTok, udah ada TikTok Shop. Teman-teman kalau Anda mau belajar numerologi, Anda bisa baca dari buku-buku saya. Saya sudah punya 4 buku. Coming soon, nanti tahun depan buku kelima. Yes. Nah gitu ya. Oke. Keren. Kok kalau human design itu juga sama ya, menggunakan tanggal lahir juga. Nah, kita masuk ke mekanikanya ya. Yes. Oke. Jadi dasar perhitungan dari human design system itu sama dengan ilmu-ilmu metafisika yang lain. Nah, seperti numerologi, seperti astrologi, even metafisika Chinese metafisika seperti Cimentuncia, Cewei Tosu, Pace dan sebagainya, yaitu menggunakan tanggal lahir dan jam lahir. Jadi dasar dari ilmu human design ini sebenarnya adalah kalkulasi astrologi. Jadi karena kalkulasi astrologi, maka memerlukan tanggal yang tepat, jam yang tepat, dan kota kelahiran yang tepat. Human design perlu jam juga? Perlu jam dan kota kelahiran. Tapi nggak perlu nama? Nama nggak perlu. Kenapa? Nah, cewek cowok nggak perlu, gender nggak perlu. Karena ya ini ilmunya ya, seperti astrologi memang nggak perlu nama. Jadi dianggap filosofinya adalah nama adalah pemberian manusia. Jadi ilmu-ilmu metafisika langit ini konsentrasinya dengan pemberian langit, ketentuan yang diberikan oleh pemberian langit. Manusia ya. Betul. Kira-kira kayak gitu. Makanya kan ada jasa, ada konsultan yang untuk ganti nama. Ya. Bukan ganti tanggal ya. Betul. Ya ganti tanggal nggak bisa kan? Nggak bisa ganti tanggal. Orang kita brojolnya kapan? Ganti tanggal. Tapi kalau ada orang ya, kok ini agak lompat ya. Tapi kalau ada orang yang punya jasa ganti tanggal nih, kayaknya kalau saya pribadi saya nggak setuju ya. Itu kan pemberian langit kok. Iya kan? Tapi kalau ada orang yang ngerubah tanggal lahirnya dia tanggal 1 jadi dirubah tanggal 10, kan gimana gitu loh. Kalau nama masih oke sih kok, Mas. Menurutku masih oke. Aku jawab dengan netral ya. Iya. Sebenarnya bisa.